Shalom, selamat pagi, damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul tidak bercatat dan tidak bercelah. Kita baca bersama-sama, kita buka di 1 Timotius 6 ayat 11, 12 dan 14. Nah, demikian firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 11, 12 dan 14. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jadi kalau dalam BIMK itu manusia Allah itu orang milik Allah, gitu ya. Seringkali kita menginterpretasikan yang lain, tetapi di BIMK dijelaskan, hai orang milik Allah, gitu. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan engkau telah ikarkan ikar yang benar di depan banyak saksi. Ini mengutip di Ibrani sesungguhnya, Ibrani 12. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, firman tadi mengatakan kejarlah orang milik Allah, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini merupakan satu komoditas yang semakin langka pada saat-saat ini. Negara mendirikan lembaga-lembaga keadilan, tapi justru ketidakadilan terjadi di mana-mana. Ya. Orang yang dipercaya dengan tanggung jawab yang besar, tetapi menyalahgunakan tanggung jawab itu. Seorang tua yang seharusnya mendidik anaknya dengan benar, tetapi justru mengajari pada sesuatu cara hidup yang salah, dan lain sebagainya. Ya, jadi adil di sini itu mengandung arti tidak berat sebelah, ya, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, atau berpihak kepada yang benar, atau berpegang teguh pada kebenaran. Itu satu pengertian yang adil. Ya, tetapi kita menyadari bahwa ini sesuatu yang sangat sulit. Ya, saya begitu ingat ketika waktu zaman dulu Pak Ahok memberikan satu penegasan ketika didekati oleh orang-orang yang latar belakang gereja meminta sesuatu yang khusus. Kemudian Pak Ahok menolak dengan terang-terangan. Barangkali kita begitu kaget gitu ya. Tetapi kalau kita menyadari, ya itulah satu konsekuensi keadilan gitu ya. Seringkali tanpa sadar kita bertindak berat sebelah, ya, atau melakukan sesuatu yang salah dengan alasan-alasan tertentu. Mungkin karena anak kita, mungkin karena kesamaan yang kita punya, dan lain sebagainya, sehingga kita mengorbankan nilai keadilan itu sendiri. Kemudian ibadah, ya. Kita lihat sebagian besar orang cenderung mengutamakan aktivitas kehidupan yang memberikan banyak keuntungan, kesenangan, kepuasan dengan caranya sendiri. Orang tidak sadar lagi perlunya kehadiran Tuhan. Justru hanya pribadi itu yang sesungguhnya memberikan kepuasan sejati. Kesetiaan. Begitu mudahnya orang melepaskan ikatan janji. Bahkan ada agama kepercayaan tertentu yang mendefinisikan atau menginterpretasikan kesetiaan itu dengan opsi yang menyenangkan diri kita sendiri, yang sesungguhnya adalah menentang kesetiaan itu sendiri, ya. Atau sulit mengingat kebaikan, atau mudah tergoda. Ya. Godaan begitu banyak dari segala sisi. Seringkali ketika orang melakukan satu pilihan yang salah, dia mempunyai alasan, dia mempunyai banyak alasan
yang pada akhirnya membuktikan bahwa dia tidak setia. Kesabaran, orang tidak tahan mengikuti proses. Segala sesuatu kalau bisa diperoleh dengan cara yang instan, mengambil jalan pintas. Kalau ada yang gampang, kenapa susah-susah? Padahal seringkali kita mengikut Tuhan, Tuhan pilihkan jalan yang sedikit susah, tetapi tentu maksud Allah jauh lebih baik yang barangkali kita tidak mengerti semuanya. Nah, kemudian yang berikutnya dalam ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya. Jadi firman ini memberikan pengertian bahwa setiap orang sedang dalam kondisi bertanding dalam iman. Kenapa seringkali kita santai, kenapa seringkali kita tidak merasa ada beban, semuanya dilakukan dengan cool, ya, seadanya, karena kita tidak merasa bahwa kita itu sedang bertanding. Ada satu lintasan pertandingan yang harus kita jalani. Waktunya juga terbatas. Ya. Tetapi orang seringkali salah fokus, melihat pertandingan iman itu justru yang dilihat rekannya bertanding. Ya. Kalau kita melihat saudara seiman kita. Padahal sesungguhnya apa yang harus difokuskan ketika seseorang bertanding dalam pertandingan iman adalah garis akhirnya, bukan teman ketika kita menjalani pertandingan itu. Kalau kita fokus terhadap garis akhirnya, ya tentu kita akan memberikan sesuatu yang terbaik, satu usaha yang luar biasa, karena fokusnya bahwa kita harus mencapai garis akhir itu dengan sesuatu yang terbaik. Nah, karena hanya dengan mencapai garis akhir itu, kita memperoleh katanya hidup yang kekal. Oleh karena itu kita harus menjaga kondisi kita, ya, ketetapan hati kita untuk tetap mengikuti pertandingan sampai garis akhir. Percuma kita melakukan hal yang terbaik pada awalnya, ya, kita nomor 1 pada awalnya, tetapi tidak menyelesaikan garis akhir itu. Nah, pertanyaannya apakah rintangan dalam pertandingan iman kita itu? Ya, yang pertama adalah diri kita sendiri. Kita mesti melawan kehendak bebas kita. Maunya kita ya, kita menjalani hidup itu dengan kehendak kita masing-masing, dengan tujuan kita masing-masing. Tetapi tentu itu bukan namanya pertandingan. Kalau pertandingan, ya ada sesuatu yang harus diikuti dan sampai pada akhirnya. Jadi kehendak kita harus kita kuasai sepenuhnya untuk menjaga bahwa kehendak itu tetap ada sampai garis akhir itu. Fokus kita, ya. Hal yang mendorong kita untuk kita laksanakan adalah garis akhir. Kita harus sampai garis akhir. Kita harus menjaga usaha kita untuk tetap mengikuti pertandingan sampai garis akhir. Kemudian rintangan yang berikutnya adalah jalur pertandingannya. Suka atau tidak suka, kita harus menyesuaikan terhadap jalur yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kalau dalam satu pertandingan, ya, kita tidak boleh memilih tracknya sendiri. Ya. Sehingga ada orang yang larinya lewat kiri, kanan, samping, nyari jalur terpendek, enggak. Ada jalur khusus yang Tuhan sediakan, dan kita harus ikut dalam jalur itu. Ya, jalur itu barangkali dipilihkan yang susah, yang lurus, yang mulus, yang naik, yang turun, yang panas, yang dingin, ya semuanya harus kita terima. Ya. Jadi dalam pertandingan itu rintangannya adalah diri kita sendiri dan jalur pertandingan itu. Semuanya harus dikoordinasikan dengan baik agar pada akhirnya kita mencapai garis akhir. Sampai kapan kita mesti bertanding? Sampai Tuhan Yesus menyatakan dirinya di ayat 14. Tidak mempunyai hak bahkan kemampuan untuk menentukan waktunya. Kita tidak punya hak kemampuan untuk menentukan waktunya.
Sampai kapan kita harus berusaha, sampai kapan kita harus berjuang dalam hidup ini untuk bisa mengikuti panggilan Tuhan, ya, sampai waktu Tuhan kehendaki. Hanya ketika kita kedapatan tetap setia sampai pada suatu waktu itu, kita akan menerima anugerah yang tidak ternilai. Anugerah itu bisa kita terima pada saatnya nanti. Ya. Jadi sebelum saatnya ya kita berjuang, sebelum saatnya kita bekerja, terus bekerja, sampai saatnya nanti kita menerima anugerah yang tidak ternilai. Hanya dengan mengikuti seluruh aturan yang benar, tepat, presisi, kita baru memperoleh anugerah yang Tuhan berikan. Apa maknanya bagi jemaat kita, jemaat Tuhan? Saudara, seiman bukanlah satu lawan dalam pertandingan iman, sehingga fokus kita justru berpindah dan tidak tepat sasaran. Ya. Fokus kita adalah garis akhir, fokus kita adalah memperoleh waktu yang tepat Tuhan memberikan anugerah itu. Saudara, seiman adalah rekan untuk saling mensupport. Jadi karena kita sama-sama sedang bertanding, ayo kita dorong saudara kita yang lemah, kita bawa bersama-sama untuk tetap berdiri, berlari, dan maju. Ya. Kita tidak membiarkan yang lain untuk susah payah, ribet, susah, gitu ya. Sementara kita melaju sendirian, tidak, tapi kita saling mengangkat, mendorong, berjalan bersama, berlari bersama. Saudara, seiman adalah satu tim untuk membawa banyak orang agar setia mengikuti pertandingan iman. Kita menyadari bahwa semua orang itu ada di dalam pertandingan iman, sehingga kita ajak orang-orang yang mulai membelok jalannya, orang-orang yang mulai celentar itu tidak mengikuti jalur pertandingannya. Kita tarik mereka, agar pada akhirnya mereka semua memperoleh anugerah yang tidak ternilai. Terpujilah nama Tuhan. Mari biarkan firman ini memotivasi kita bahwa sesungguhnya kita adalah tim yang solid. Kita saling mensupport. Kita semua bergandengan tangan, berlari bersama untuk membawa banyak orang lagi memperoleh anugerah yang tidak ternilai. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih